Saudara Joko Widodo itu terkenal pembohong. Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada. Dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga dia tega untuk mengorbankan anak bangsa. Jangankan hanya 6 orang. Dulu Kanjuruhan berapa? KPPS 900 orang meninggal juga nggak boleh diselidiki. Itu demi kemenangan dia. Dia kan dilantik dengan di atas darah 900 KPPS yang meninggal. Emang peduli orang itu? Nggak peduli dia. Apalagi cuma 6 biji anak bangsa. Katakanlah demikian. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ini memang sudah pada tahap dia tidak bisa menangani dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia harus turun gunung. Kalau dulu kan cukup ya Bambang Tri dikerjakan dengan Bareskrim ya. Waktu itu yang bergerak Direktorat Tindak Pidana Cyber tangkap selesai. Di situ juga sebenarnya ini menjadi konfirmasi dia mulai defisit kekuasaan. Karena harus dia turun sendiri baru barang ini jalan. Kalau dia masih kekuasaan full, nah dia bisa lakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Bambang Tri. Bambang Tri itu luar biasa loh, secara hukum nggak masuk akal. Yang dipersoalkan ijazah palsu, punya Jokowi. Jokowinya nggak hadir di persidangan, ijazahnya nggak bisa hadir di persidangan, orang bisa dipenjara. Padahal pasal 1, angka 26, kesaksian kan harusnya mengalami sendiri. Itu kan terjadi pada 2014 kan begitu juga. Yang kasus apa itu? Kasus Oberaya. Oh iya. Tidak hadir juga beliau. Dan kemudian tetap aja persidangan terus berjalan. Dan vonis tetap jadi. Tetap jadi kan. Gitu. Dan memang begini, kita akhirnya tidak kemudian mengedarkan skeptisme itu tidak. Dalam tanda petik gini. Ini kita sampaikan agar publik punya kesadaran dan kita harus bareng-bareng melawan segala hal yang anomali ini. Tapi hari ini saya lihat sesuatu yang anomali dianggap biasa. Justru orang-orang yang sedang memperjuangkan kebenaran itu yang dianggap anomali. Orang bohong dianggap wajar, lumrah. Orang-orang yang jujur tegas dianggap anomali. Ini memang gimana? Saya justru Mas, apakah sudah saatnya katakan saja eksekutif tertinggi dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden turun tangan? Aku justru terlambat sekali sebenarnya. Sudah sangat terlambat. Dan saya heran juga kenapa Pak Presiden terhadap persoalan bangsa yang begitu luar biasa ini. Karena ini akan melibatkan nama baik pemerintahan beliau juga kan sebetulnya. Ya saya tidak tahu juga ya. Menurut saya sangat terlambat karena kan peristiwa ini udah lama. Sudah 2022 yang lalu loh. Dan peristiwa terkait Roy Suryo itu juga udah berbulan-bulan ini. Bukan baru seminggu, 2 minggu atau maksimal sebulan, 2 bulan. Laporan ke Bareskrim itu sudah sejak 6 Desember 2024. Tadinya laporan itu tidak digubris, tapi begitu Jokowi lapor ke Polda, buru-buru diproses. Kan nggak keliru kalau kita membaca ada motif bahwa itu untuk melegitimasi ijazah Jokowi asli sekaligus untuk melegitimasi proses di Polda. Kalau laporan yang Mas kan lebih dulu itu ada. Lah iya itu, ya laporan kawan-kawan. Ada gulirannya nggak sekarang? Itulah yang kemudian bergulir dilakukan penyelidikan yang ujungnya tes laboratorium forensik. Gitu loh. Padahal itu baru proses laporan informasi. Maksud saya begini, dari proses penyelidikan itu kan penyelidikan itu ada 2, penyelidikan dalam konteks laporan informasi, penyelidikan dalam konteks ada laporan polisi. Kawan-kawan yang melapor Bareskrim itu sejak lama tidak mendapatkan LP, laporan polisi. Yang ada hanya dianggap dumas, diarsip saja itu, ditumpuk biasa itu, nggak dianggap itu barang. Tapi begitu Jokowi melapor ke Polda dan langsung dapat LP, nomor LP itu, barang itu baru digerakkan. Jadi barang itu digerakkan bukan dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan, tapi dalam rangka menyelamatkan Jokowi di proses ijazah palsu sekaligus untuk menghantam klien-klien kami yang dilaporkan di Polda. Begitu yang terbaca, skenarionya begitu loh. Mudah-mudahan berubah setelah kita. Ini bergulir, jadi penyelidikan, jadi penyidikan dan sebagainya, ini potensial menjadi apa ya kalau dulu? Klien kami menegaskan. Kalau kasus Sengkon dan Karta itu apa? Pengadilan sesat. Klien kami menegaskan, enggak masalah hadapi sampai persidangan. Bahkan saya justru menunggu Saudara Jokowi hadir sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan saya sebagai PH punya kewenangan untuk bertanya tentang sejumlah hal, baik terhadap perkara yang sedang diselidiki atau dipersoalkan dalam persidangan, termasuk hal-hal yang relevan. Kalau Pak Jokowi tidak hadir lagi, ya nggak jadilah barang. Harusnya tidak jadi. Nggak jadi barang. Delik aduan. Dua yang lain juga delik aduan tetap aja bergulir dan jadi. Nggak bisa ini. Jangan dipaksa. Karena ini rakyat semuanya ngelihat. Cuman saya khawatirnya dijadikan cara untuk sekedar menahan, habis itu nggak jadi dilepas lagi. Orang udah sengsara. Karena ini loh, yang kami keluhkan itu bukan prosesnya. Kalau
dilaporkan 310, 311, kemudian 27A, nggak ada masalah kita hadapi. Tapi begitu nyelundupkan pasal 32, 35, ini yang jahat. Apa dasarnya tiba-tiba muncul pasal 35, 32? Dan ini pertama kali dilakukan. Kalau begini ya, tadi oke lah ini bergulir agar nanti ada pengadilan, agar Bas juga bisa bertanya, agar ada Pak Jokowi yang bisa ditanya juga. Agar ijazah hasilnya juga dihadirkan dan sebagainya. Tapi kemudian yang terjadi adalah Pak Jokowi tidak hadir, ijazahnya tidak hadir. Yang ada adalah penahanan. Ya. Kalau itu terjadi, apakah Mas akan katakan saja membawa kasus ini pada pengadilan yang mungkin adil di luar sana? Sekarang begini. Kezaliman di KM 50 kurang apa? Apakah negara kemudian bertindak? Saya tidak mau bernarasi yang jauh-jauh. Justru saya ajak masyarakat hari ini, ayo kita perbaiki negeri ini. Ini sudah emergency. Dan saya juga mengimbau kepada bapak-bapak yang ada di institusi kepolisian. Mohon maaf Pak, institusi kepolisian harus kita perbaiki. Kami sayang institusi kepolisian. Bahwa ada oknum yang keliru, nah disitulah bapak-bapak yang benar, jenderal-jenderal yang lurus harus juga ikut bicara tentang kebenaran. Setidaknya dari belakang membantu kami. Jangan kami sendiri. Hari ini mohon maaf, DPR diam, partai diam, semua diam. Yang bicara cuma kita-kita. Oke.